13. Ranjang panas. Gala yang mendengar suara seseorang segera melepaskan pagutannya, meskipun Melody masih ingin menikmati sensasi manis dari bibir pria itu. Gala langsung menoleh ke belakang. Matanya hampir membulat saat melihat Bimarni mematung di ambang pintu dapur. Ada apa, Kak? Tanya Melody dengan wajah bingung. Gala tak menjawab pertanyaan Melody. Pria itu segera membalikan badannya dan melangkah dengan lebar ke arah Bimarni yang masih menempelkan ponsel pada telinganya. Wanita parubaya itu membeku dengan wajah menunduk. Halo, Bi? Ada apa? Kenapa Bibi diam aja? Tanya Regina kembali di seberang telepon. Karena sedari tadi Bimarni belum menjawab pertanyaan majikannya. Nyonya. Belum juga wanita parubaya itu selesai berbicara. Gala sudah berdiri di hadapan Bimarni dan merampas telepon genggam asisten rumah tangganya dengan kasar. Gala melihat ke arah layar benda pipi itu, terdapat tulisan Nyonya Regina. Seketika mata Gala terbuka lebar. Pria itu segera memutuskan sambungan telepon sang ibu pada ponsel Bimarni. Den! Wanita parubaya itu hampir berteriak dengan wajah terkejut. Ia menutup mulut dengan telapak tangannya yang terlihat mulai berkerut. Seketika wajah Bimarni terlihat tegang. Bahkan tangannya bergetar saat melihat sorot mata tajam Gala. Ia segera menundukkan wajah, tak berani menatap sedikit pun ke arah sang majikan. Sejak kapan Bibi ada di sini? Tanya Gala dengan sorot mata penuh selidik. Ia menggenggam erat ponsel milik Bimarni. Baru tadi, Den. Maaf, saya cuma mendapat perintah dari Nyonya untuk mengecek persediaan beras di dapur. Jelas Bimarni dengan wajah menunduk. Bahkan suaranya terdengar bergetar ketakutan. Bibi melihat semuanya. Tanya Gala lagi masih dengan sorot mata tajam. Tidak, Den. Jawab Bimarni masih dengan wajah menunduk. Bohong. Saya tahu Bibi pasti melihat semuanya. Saya tekankan. Jangan pernah coba-coba untuk mengatakan ini kepada siapapun. Termasuk Mama dan Papa. Jika itu sampai terjadi, saya tidak akan segan-segan untuk memecat kamu. Bukan hanya itu, saya juga akan membuat kamu tidak akan pernah bisa diterima kerja di tempat lain. Paham? Tutur Gala dengan penuh penekanan. Iya, Den. Bimarni hanya mengangguk patuh. Wanita parubaya yang telah bekerja selama 5 tahun di rumah itu, meremas jemarinya sendiri. Bagus. Ingat, anggap saja Bibi tidak pernah melihat ini. Jika Mama kembali bertanya, cari saja alasan yang tepat. Awas kalau semuanya bocor ke telinga orang lain. Ancam Gala lagi dengan sorot mata dan nada bicara yang terdengar menakutkan. Melody yang melihat itu, mendekat ke arah Gala. Ia berusaha mencerna apa yang dikatakan pria itu. Baik, Den. Bimarni kembali mengangguk patuh. Ia benar-benar merasa takut kepada Gala. Bagus, sekarang kembali ke belakang. Titah Gala seraya menyerahkan kembali ponsel milik wanita itu. Bimarni masih menundukkan wajahnya. Ia sedikit membungkukkan tubuh dan mundur dengan perlahan. Setelah itu, Bimarni benar-benar menghilang dari pandangan Gala dan Melody. Ada apa, Kak? Kenapa Bimarni ada di sini? Apa dia melihat apa yang kita lakukan tadi? Tanya Melody dengan wajah bingung. Gadis itu kini telah berdiri di samping Gala yang masih terlihat emosi. Iya. Jawabnya singkat. Apa? Jetty. Bimarni melihat semuanya. Bimarni melihat kita berciuman di dapur. Cerocos Melody dengan mata membulat. Hasib, mulutmu berisik sekali. Gala langsung menempelkan jari telunjuknya pada kedua bibir Melody yang masih menganga. Ih, ini semua gara-gara Kak Gala. Melody segera melepaskan jari telunjuk Gala dari bibirnya. Kok malah nyalahin aku? Gala menatap gadis cantik itu dengan dahi mengerut. Iyalah. Ini semua salah Kak Gala yang suka nyium aku di sembarangan tempat. Gerutu Melody dengan bibir mengerucut. Ya udah, kalau gitu ciumannya di kamar aja. Gala merangkul bahu Melody dengan senyum menggoda. Gak, udah jangan dekat-dekat. Sekarang Bimarni udah tahu. Gimana kalau dia mengatakan semuanya pada Tante Regina? Gawat ini. Melody memijat keningnya sendiri dengan wajah bingung. Sudah, kamu tenang saja. Semuanya aman kok. Ucap Gala santai. Aman gimana? Kalau Bimarni ngadu ke Tante Regina atau Om Arsen gimana?
Melody menatap Gala masih dengan wajah bingung bercampur tegang. Dia tidak akan berani mengatakan itu. Benar? Iya, kamu jangan khawatir. Bukankah sudah kukatakan? Aku akan bertanggung jawab apapun yang terjadi di antara kita. Kamu tenang ya. Gala menangkup kedua pipi gadis itu dengan tatapan meyakinkan. Melody hanya mengangguk dan berusaha kembali tenang. Udah, sekarang kamu ganti baju. Jangan lama-lama pakai baju basah, nanti masuk angin. Setelah itu, kita makan ya. Gala mengusap lembut kedua belah pipi Melody. Ya udah, Kak Gala juga pakai baju. Jangan gini terus. Melody mengarahkan pandangannya pada dada bidang Gala yang terlihat nyaman jika dijadikan tempat bersandar. Oke, kita ke lantai atas sekarang. Ucap Gala lagi, namun sebelum Melody melangkah, pria itu mendekatkan wajahnya pada Melody dengan bibir yang sudah siap melabuhkan ciuman. Kak Gala, ih, nanti ada yang lihat lagi. Melody segera menjauhkan wajahnya sebelum terkena cengkraman Gala. Gadis itu berlari meninggalkan dapur, beserta Gala yang menatapnya sambil terkekeh. Melody, aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada gadis kecil sepertimu. Tapi, bibirmu sangat manis sekali, Mel. Gumam Gala dengan suara pelan. Pria itu tersenyum Davol dan menggigit bibir bawahnya sendiri. Tiup, tiup, tiup. Suara pukulan keras pada samsak tinju terdengar menggelegah di samping rumah. Seorang pemuda seolah melampiaskan amarahnya. Sorot mata Eske terlihat menajam. Ia menatap samsak tinju di hadapannya dengan penuh amarah. Tangannya mengepal sempurna. Tiup, tiup, tiup. Ia kembali melayangkan tinju beberapa kali bahkan sampai menendang samsak tinju itu. Eske benar-benar menganggap kalau benda di hadapannya itu adalah seseorang yang ingin ia hantam habis-habisan. Tiup, tiup, tiup. Tangannya yang tak terbalut sarung tangan, kembali melabuhkan pukulan keras pada benda tersebut. Tiup, agih. Teriaknya dengan amarah yang mencapai puncak. Jika saja saat di rumah itu Melody tidak melarangnya, pasti ia sudah membalas pukulan Gala. Astaga, Eske. Fiona, adik kamu kenapa? Teriak Alva saat melihat Eske bak orang kesurupan. Wanita parubaya itu terkejut saat melihat Eske memukul samsak tinju seolah menghantam tubuh manusia. Ada apa? Mah? Tanya Fiona setelah menghampiri sang ibu. Itu, lihat adikmu kenapa? Tidak biasanya Eske seperti itu. Panik Alva sambil memegangi dadanya. Lebih baik, sekarang mama istirahat dulu ya. Biar Fiona yang berbicara dengan Eske. Setelah itu, Fiona menghampiri adiknya dengan langkah perlahan. Ia tahu, jika seperti itu, artinya Eske sedang ada masalah. Biasanya, pemuda itu akan melampiaskan amarahnya sendiri pada samsak tinju. Hal itu sering terjadi tak kala ia berdebat dengan ayahnya yang sesekali datang ke rumah dan membuat keributan. Fiona tahu, Eske dibesarkan tanpa kasih sayang sang ayah. Oleh karena itu harus berhati-hati saat bicara dengannya. Cukup Eske, minum dulu. Fiona melemparkan sebotol air minum ke arah adiknya. Eske refleks menangkap sebotol air itu sebelum mengenai wajahnya. Bruk! Eske melempar kembali air minum tadi tepat mengenai dinding rumah. Sorot mata pemuda itu terlihat tajam dengan dada naik turun secara cepat. Buliran keringat menetes pada kening dan pelipisnya. Ada apa? Apa kamu bertemu dengan papa? Tanya Fiona dengan hati-hati. Tidak. Ini bukan soal papa. Tiup. Eske kembali memukul samsak tinju di hadapannya. Hentikan itu, Eske. Kakak melihat tanganmu terluka. Fiona menangkap kepalan tangan Eske yang terlihat lecet. Agih. Pemuda itu kembali menggeram kesal. Siapa yang membuatmu marah seperti ini? Tidak biasanya adikku yang baik menjadi seperti ini. Ucap Fiona lagi dengan nada lembut. Di saat Eske sedang terluka, ia harus menjadi sosok ayah sekaligus ibu untuk adiknya. Ia juga harus bisa memahami pemuda itu. Gala, mantan kekasih kakak. Jawab Eske masih dengan rahang mengeras dan sorot mata yang memancarkan amarah. Gala, kenapa dengan dia? Fiona menatap adiknya dengan dahi mengerut. Lihat ini. Dia memukulku. Eske menunjuk sudut bibirnya yang terlihat memar. Tidak. Gala tidak mungkin melakukan ini padamu.
Fiona menggelengkan kepalanya. Kakak bisa mengatakan itu karena kakak mencintainya kan? Kakak masih bisa menganggap seekor serigala itu adalah kelinci yang menggemaskan. Kakak lihat apa yang dilakukannya padaku. Eske menatap sang kakak dengan sorot mata tajam. Apa yang membuat dia sampai melakukan itu padamu? Fiona masih tak percaya dengan apa yang dikatakan adiknya. Melody, ternyata dia adalah anak dari tantenya Melody. Aku hanya ingin mengajak Melody keluar. Tapi lihat apa yang dilakukannya padaku. Apa? Jetty, Gala dan Melody itu sebenarnya saudara. Lagi-lagi Fiona merasa tercengang. Iya, tapi aku rasa Gala bukan hanya menganggap Melody sebagai sepupu. Tapi dia mempunyai perasaan lebih kepada Melody. Tutur Eske yang membuat Fiona semakin membulatkan matanya. Malam kembali tiba. Melody dan Gala makan malam hanya berdua saja. Ruang makan itu biasanya terlihat ramai. Tapi malam ini begitu sepi. Namun, Gala dan Melody malah menikmati suasana sepi itu. Karena bagi keduanya itu adalah momen spesial. Setelah menyiapkan makan malam untuk majikannya, Dimarni tak lagi berani muncul di ruang makan. Ia sangat takut kepada Gala. Lebih baik ia berpura-pura tidak tahu dan tidak mendengar apapun. Lagi. Titah Gala sambil menyodorkan satu sendok makan ke arah mulut Melody. Aku udah kenyang, Kak. Jawab gadis itu yang sudah mengakhiri makan malamnya. Satu sendok lagi. Nanggung ini dikit lagi habis. Gala melihat ke arah piring di hadapannya yang sudah kosong. Kak Gala makan aja. Aku beneran udah kenyang. Nanti kalau terlalu kenyang malah gak bisa tidur. Tolak Melody lagi. Ya sudah. Gak apa-apa aku aja yang gendut. Asal kamu tetap cinta sama aku. Gala menyuapkan satu sendok makan tadi ke dalam mulutnya. Idih, lebay banget sih. Melody terkekeh. Udah habis. Sekarang kita mau ngapain? Tanya Gala setelah meneguk segelas air putih. Aku mau ke kamar aja deh. Mau rebahan. Melody segera bangkit dari duduknya sambil merentangkan kedua tangan. Gadis itu saat ini sedang mengenakan gaun tidur dengan belahan dada rendah. Sehingga membuat kulit mulus pada dadanya terlihat sempurna. Aku ikut. Gala segera mengejar langkah Melody. Rumah itu benar-benar sepi. Bahkan serasa hanya ada mereka berdua. Melody masuk ke dalam kamarnya, namun belum juga tangannya menutup kembali pintu kamar itu. Gala sudah menerobos masuk. Kak Gala, kok ikutan masuk ke kamar aku? Protes Melody dengan mata membulat. Hasid, tidak apa-apa. Aku hanya ingin main sebentar di sini. Aku belum ngantuk. Gala menutup kembali pintu kamar Melody dan menguncinya dari dalam. Ya sudah, awas jangan ganggu aku. Melody berjalan ke arah ranjang. Gadis itu segera naik ke atas kasur dan duduk dengan santai sambil bermain ponsel. Bruk! Gala ikut menjatuhkan tubuhnya di samping Melody. Bukan hanya itu, ia langsung merebut ponsel Melody yang sedang dipegang gadis itu. Kak Gala, balikin HP aku. Kesal Melody seraya menatap ke arah pria. Jangan main HP terus. Nanti mata kamu rusak. Gala menunjuk ke arah mata indah Melody. Sikah, orang cuma bentar doang. Lagian, mau ngapain lagi coba? Kalau gak main HP. Gadis itu mengerucutkan bibirnya. Tidur sini. Gala menarik tubuh Melody sampai membuat gadis itu merebahkan tubuh di sampingnya. Gala langsung memeluk tubuh Melody bagaikan sebuah gulung empuk. Kak Gala katanya gak bakal ganggu aku. Udah, lepasin nih. Melody berusaha melepaskan tubuhnya dari dekapan Gala yang malah semakin mengerat. Aku gak bisa jauh dari kamu, Mel. Gala mulai menghujani wajah cantik gadis itu dengan ciuman. Kak Gala, geli. Melody berusaha menjauhkan kepala Gala dari wajahnya. Mau yang lebih geli lagi? Pria itu mengangkat alisnya sebelah dengan bibir yang tersenyum menggoda. Bodohnya Melody malah mengganggukan kepalanya yang membuat Gala tersenyum penuh kemenangan. Gala menempelkan bibirnya pada ceruk leher Melody yang membuat tubuh gadis itu seketika menegang. Kak, jangan. Nanti bekasnya kelihatan lagi. Protes Melody saat Gala akan memberikan sesapan nikmat pada ceruk lehernya. Oke, kalau begitu di tempat lain saja biar tidak kelihatan. Gala menurunkan bibirnya semakin bawah. Pria itu menarik bagian depan dress Melody sampai bawah dan membuat kedua gunung kembar gadis itu menyembul sempurna.
Gala menempelkan kembali bibirnya pada kulit dada seputih kapas itu. Ia menyesapnya dengan perlahan sampai meninggalkan jejak kemerahan pada kulit dada Melody. Ah, Kak! Melody meremas rambut Gala dan sedikit menekan kepala pria itu agar semakin memperdalam aksinya. Tangan Gala bergerak nakal, meremas dua bukit yang menggoda. Tubuh Melody bagaikan terkena aliran listrik. Ia menggelinjang nikmat beriringan dengan desiran darah yang mendorong tubuhnya untuk melakukan hal lebih. Gala bermain cukup lama pada dua bukit yang menyembul sempurna itu. Tangannya kembali bergerak, meraba paha mulus Melody dan semakin bergerak naik. Tangan kekarnya sedikit lagi akan menyentuh aset berharga tempat bersemayamnya mahkota gadis itu. Melody menikmati setiap sentuhan lembut dari Gala. Namun, tiba-tiba ia teringat ucapan sang ibu sebelum dirinya berangkat ke Jakarta. Melody, anak mama, kamu adalah seorang wanita. Kamu memiliki aset berharga yang tidak boleh kamu berikan kepada siapapun sebelum dia mengikatmu dalam sebuah pernikahan. Jika mahkotamu direnggut sebelum terikat janji suci, maka tubuh dan harga dirimu telah rusak. Seketika Melody tersadar dari belenggu kenikmatan yang hampir membawanya tenggelam dalam kesalahan. Melody menangkap tangan Gala yang sebentar lagi akan masuk ke dalam underwear yang ia kenakan. Tidak, Kak Gala, kita tidak boleh melakukan ini. Aku tidak mau kita bermain terlalu jauh. Ucap Melody yang seketika membuat Gala menarik kembali tangannya. Pria itu menjauhkan tubuhnya dari Melody dan segera turun dari ranjang dengan spray yang terlihat sudah berantakan. Maafkan aku, Mel. Gala berjalan ke arah jendela kamar Melody. Ia membuka gorden serta jendela kamar itu, berusaha mendinginkan kembali tubuhnya yang sudah memanas. Melody mengusap wajah dengan kedua tangannya secara kasar. Ia segera bangkit dan membenarkan kembali gaun tidurnya yang hampir terbuka. Melody menoleh ke arah Gala yang sedang mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya. Pria itu mulai menyalakan korek dan membakar sebatang rokok yang telah ia apit dengan kedua bibirnya. Kak Gala merokok? Tanya Melody dengan heran. Karena selama ini ia tidak pernah melihat Gala menyesap benda itu. Hanya sesekali. Kepalaku sedang pusing. Aku butuh ketenangan. Jawab Gala tanpa menoleh ke arah Melody. Pria itu menatap lurus ke arah luar kamar sambil menikmati semilir angin yang menghembus dari luar. Bibirnya kembali menghisap sebatang rokok tadi. Kak, maaf aku tidak bisa melakukan hal lebih. Aku takut. Melody turun dari ranjang. Ia berjalan mendekat ke arah Gala. Jangan mendekat, Mel. Aku sedang merokok. Asap rokok tidak baik untuk kesehatan. Cegah Gala sebelum Melody tiba di sampingnya. Sudah tahu bahaya, kenapa masih dihisap? Protes Melody. Aku tidak bisa mencegah sesuatu yang buruk terjadi padaku. Tapi aku akan mencegah hal buruk itu terjadi pada orang yang aku sayangi. Maaf, Mel. Aku hilaf. Aku hampir menodaimu. Tutur Gala dengan nada yang terdengar menyesal. Aku juga salah, Kak. Seharusnya aku tidak memberi akses untukmu. Kamu mencintaiku kan? Mel? Tanya Gala secara tiba-tiba. Melody terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan pria itu. Iya, aku mencintai laki-laki yang seharusnya tidak aku cintai. Aku telah melanggar norma keluarga karena telah mencintai sepupuku sendiri. Tutur Melody dengan nada bergetar. Sepertinya ia sedang menahan tangis. Bagaimana kalau kita menikah saja? Tanya Gala yang lebih terdengar seperti sebuah ajakan. Menikah? Apa itu tidak berbahaya? Tanya Melody shock yang malah membuat Gala terkekeh ketika mendengar pertanyaannya. Lebih bahaya lagi kalau kita tidak menikah, Mel. Gala membalikkan badannya dan menghadap ke arah Melody yang berwajah bingung. Tapi, bagaimana caranya? Kak, orang tua kita pasti murka kalau kita menikah. Kalau kita tidak menikah, Tuhan kita yang akan murka. Mel. Gala kembali terkekeh. Melody terdiam dengan wajah bingung. Sudah, biar aku pikirkan caranya. Sekarang, kamu tidur ya? Besok kita masih bisa liburan di rumah. Gala mengelus lembut pipi gadis itu sebelum keluar dari kamar Melody. Keesokan harinya, Gala dan Melody masih libur. Karena ini adalah hari libur nasional dan Gala sedang tidak mempunyai jadwal di rumah sakit. Melody terlihat sedang bersantai di depan televisi,
Gadis itu menonton sebuah drama romantis sambil sesekali menyuapkan potongan buah ke dalam mulutnya. Gala turun dari lantai atas. Ia langsung menuju ruang televisi di mana Melody berada. Nonton apa? Kayaknya asik banget. Tanya pria itu yang membuat Melody seketika menoleh ke arahnya. Lihat aja sendiri. Jawab Melody cuek. Ya ampun, pagi-pagi udah ESM. Gak malu tuh sama potongan melon di hadapannya. Melon aja manis, masa kamu ESM? Gala menarik hidung mancu Melody dengan gemas. Hahaha, Kak Galai. Tar hidung aku makin mancung. Protes Melody. Gala akan mendekatkan wajahnya ke arah Melody. Namun ia melihat seseorang yang sedang berdiri tak jauh dari sana. Gala kembali menegakkan tubuhnya. Ia menatap ke arah Bimarni yang seketika langsung membalikan badannya. Wanita parubaya itu menunduk seperti ketakutan. Bi, halaman belakang kayaknya kotor banget. Tolong bersihkan ya. Titah Gala. Iya, Den. Setelah ini saya bersihkan. Bimarni menggerakkan gagang sapu yang dipegangnya dengan cepat. Ia ingin pekerjaannya cepat selesai. Sekarang, Bi, titah Gala lagi. Iya, Den. Bimarni langsung membawa sapu dan Pengki berlari menjauh dari sana. Kenapa sih, Kak? Kasihan Bimarni disuruh-suruh terus. Protes Melody. Biarin aja, kerjaan di belakang lebih banyak daripada di sini. Gala menjatuhkan tubuhnya di atas sofa yang diduduki Melody. Pria itu merebahkan kepalanya di atas pahan Melody yang hanya mengenakan dres sebatas lutut. Gala menengadahkan wajahnya, menatap ke arah wajah cantik Melody yang terlihat serius menatap layar lebar di hadapannya. Kak Gala jangan lihatin aku terus. Lihat TV sana. Titah Melody yang merasa tak nyaman terus ditatap seperti tadi. Oh, ya udah. Gala merubah posisinya menjadi menghadap ke arah televisi dengan kepala yang masih ia rebahkan di atas paha gadis itu. Namun, Gala bukan melihat ke arah televisi. Pria itu malah melihat ke arah paha Melody yang sedang ditidurinya. Ia sedikit menyingkap dres yang dikenakan gadis itu dan mengusap paha mulus Melody dengan lembut. Kak Gala jangan mulai. Protes Melody yang mulai merasakan sensasi berbeda. Enggak kok, aku cuma pengen gini doang. Gala terus menyingkap dres Melody. Ia menempelkan pipinya pada paha gadis itu. Adem banget kalau tidur di sini. Gala mulai memejamkan matanya dengan telapak tangan yang ia tempelkan pada paha mulus gadis itu. Anybody home? Ayara Kamba. Teriak seorang gadis sambil masuk ke dalam rumah. Seketika Gala membuka kembali kedua matanya. Kak, Tante Regina udah datang. Panik Melody. Gala segera bangkit dari atas paha Melody. Pria itu berdiri dan melihat ke arah pintu. Astaga, Kak Melody kenapa pamer paha di depan Kak Gala? Teriak Ayara yang akan menaiki anak tangga. Tetapi ia melihat dres yang dikenakan Melody tersingkap dan menampakkan paha mulusnya. Ayara. Ini gak sengaja tersingkap pas kakak mau bangun. Elak Melody dan segera bangkit dari duduknya. Gadis itu benar-benar merasa terkejut saat mendengar ucapan Ayara tadi. Gala, Melody, kita pulang. Teriak Regina yang kini telah masuk ke dalam rumah. Gala dan Melody meninggalkan ruang televisi. Mereka langsung menemui Regina yang seperti ingin disambut oleh keduanya. Sementara Arsen membawa masuk 2 koper sekaligus. Pah, biar Gala bantu. Pria itu segera mengambil 1 koper dari tangan ayahnya. Melody, sayang, gimana? Gala iseng gak sama kamu? Kamu masih betah kan tinggal di rumah tante? Kalau Gala iseng, kamu bilang aja ya, sama tante dan om. Cerocos Regina kepada Melody yang berdiri di hadapannya. Tenang aja, Mah. Gala menjaga Melody dengan baik kok. Celetuk Gala seraya menarik koper. Ia akan berjalan ke arah kamar ibunya. Gala tunggu dulu. Gala menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sang ibu. Ada apa? Mah. Gala mau bawa koper ini ke kamar mama. Gala, waktu di Jogja mama jalan-jalan dan mampir ke toko perhiasan. Terus, mama melihat sepasang cincin yang cantik banget. Oce Regina seraya membuka tasnya dan mengambil sebuah kotak beludru berbentuk hati. Wanita parubaya itu berjalan mendekat ke arah Gala. Gala dan Melody masih terlihat santai. Pasti Regina ingin memamerkan cincin couple yang akan dipakainya bersama Arsen.
Nah, ini cincinnya cantik banget dan cocok untuk dijadikan cincin tunangan. Kamu pegang ya? Siapa tahu, besok atau lusa kamu mau mengajak seorang wanita bertunangan. Kalau mau balikan lagi sama Fiona juga gak apa-apa, Mama setuju. Tapi, kalau kamu mau sama. Regina menjeda ucapannya. Wanita parubaya itu terlihat berpikir dan mengingat-ingat sesuatu. Mau sama Dokter Bianca juga gak apa-apa. Mama tetap setuju. Sambung Regina setelah mengingat sebuah nama. Seketika Gala menatap ke arah Melody yang berdiri di belakang Regina dengan wajah menunduk. Melody merasa sakit karena namanya tidak disebut sebagai wanita yang Regina setujui untuk menjadi tunangan Gala. Namun, seketika ia tertampar oleh kenyataan. Ia dan Gala memiliki ikatan saudara dan tidak mungkin membuat Regina menyetujui hubungan mereka.